Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Tim kepolisian Bandung telah berhasil mengamankan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Muhammad Dafa Purwana di tempat persembunyiannya di daerah Pasir Koja, Kota Bandung. Pemuda tersebut menjadi terduga pelaku dari sebuah peristiwa penghabisan nyawa dengan korban, seorang gadis cantik berusia 19 tahun yang harus kehilangan nyawa secara mendadak, dan ironinya Muhammad Dafa adalah paman dari sang gadis. Sosok yang seharusnya dapat melindungi dan mengayomi, bukan malah menghabisi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa motif dari sang paman? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Gadis cantik tersebut bernama Anggia Setia Maharani, asli dari Jawa Barat, kelahiran 12 Maret 2005, yang berarti usianya masih 19 tahun di awal 2025 ini. Anggia tinggal bersama keluarganya di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada kakek serta paman dan bibinya juga di dalam rumah tersebut. Anggia dan sang kakek menempati lantai bawah, sedangkan bibi dan pamannya menempati lantai di atasnya. Sehari-hari aktivitas Anggia adalah sebagai karyawan di sebuah rumah makan makanan cepat saji yang cukup terkenal di sana. Meski usianya masih sangat muda, tapi semangat Anggia untuk bekerja sudah sangat tinggi sobat. Udah cantik, solihah, rajin bekerja pula. Masya Allah banget ya. Karena sifat dan sikap baiknya itulah Anggia sangat disayang oleh keluarganya, termasuk sang kakek. Saat sang kakek melihat aktivitas cucunya tersebut cukup tinggi, harus bolak-balik rumah dan restoran setiap hari, sang kakek pun akhirnya membelikan 1 unit sepeda motor matic untuk mempermudah mobilitas Anggia. Tentu saja Anggia sangat senang dan bersyukur dengan penawaran kakeknya tersebut. Ditemani oleh bibinya, Anggia memilih sendiri sepeda motornya hingga akhirnya 1 unit motor Yamaha Fazio berwarna putih cantik pun mereka bawa pulang. Semua anggota keluarga turut senang dengan rezeki yang didapatkan oleh Anggia kala itu. Paling tidak hampir semua anggota keluarga di rumah itu. Berjarak kurang lebih 2 bulan kemudian, keluarga Anggia berencana untuk mudik sebentar ke Garut. Dan karena tidak bisa izin cuti dari pekerjaannya, Anggia pun terpaksa tidak bisa ikut kala itu. Dia memilih untuk tetap tinggal di rumah. Kamis tanggal 2 Januari 2025, rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal mudik ke Garut. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, kakek dan anggota keluarga lainnya sudah kembali dari Garut. Mereka pun langsung beres-beres, kemudian beristirahat sejenak, sampai tiba-tiba saja mereka merasakan ada sesuatu yang hilang di rumah itu. Seharian mereka tidak mendengar suara Anggia, tidak melihat sosok Anggia, baik di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Anggia kemana ya? Ketika coba dihubungi pun handphonenya sudah dalam keadaan tidak aktif. Betul-betul aneh, Anggia tidak biasanya seperti ini. Kondisi kamarnya terkunci rapat. Oh, mungkin sedang pergi karena sepeda motornya juga tidak ada di luar. Namun ketika malam hari tiba, Anggia belum muncul juga dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Perasaan mereka mulai gelisah sobat. Om Ivan, salah satu paman dari Anggia, juga merasa sangat gelisah. Hingga di sekitar pukul 8 malam, beliau memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar Anggia. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres saat itu. Beliau kemudian mendobrak pintu kamar Anggia dan pemandangan di dalam kamar sungguh tidak bisa dilupakan sobat. Bed cover dan kasur letaknya cukup aneh kala itu. Ketika didekati, beliau tengok di bawah kasur, kemudian tampaklah sosok sang keponakan cantik yang tertutup bed cover dengan wajah telah dipenuhi cairan merah. Tampak sangat banyak bekas serangan sajam di wajahnya. Ya Allah, semua menjadi sangat terkejut menyaksikan hal tersebut. Dan dengan cepat sang paman melaporkan penemuan ini ke Polsek Margahayu, kemudian melanjutkannya ke Polres Bandung.
Tim kepolisian pun segera mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan olah TKP. Tubuh tidak bernyawa Anggia pun dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk dilakukan autopsi. Dan ternyata sobat, hasil autopsinya sungguh tidak disangka. Didapatkan sebanyak 51 bekas serangan sajam di area rahang, dahi, hidung, dan tangan Anggia. Penyebab hilangnya nyawa gadis tersebut adalah karena kehabisan cairan merah akibat serangan sajam yang sampai menyebabkan beberapa bagian wajahnya patah tulang. Betul-betul serangan tanpa hati yang dilakukan terhadap Anggia. Siapa pelakunya? Pihak kepolisian pun mengumpulkan keterangan dari para saksi, yaitu anggota keluarga Anggia yang tinggal serumah dengannya, dan dari sana didapatkan informasi bahwa handphone lengkap dengan box serta charger serta sepeda motor baru milik Anggia hilang, dan juga seorang anggota keluarga mereka yang tidak ikut mudik ke Garut kemarin saat itu juga hilang. Dia adalah suami dari Bibi Anggia yang menempati lantai 2 rumah mereka. Namanya Paman Dava atau lengkapnya Paman Muhammad Dava Purwana, usianya 24 tahun. Segera saja Paman Dava menjadi tersangka utama dari tindakan kejahatan ini. Polisi memfokuskan pencarian pemuda tersebut. Dan tidak perlu waktu lama sobat. Keesokan harinya tanggal 5 Januari 2025 pukul 6 pagi, Dava berhasil diamankan oleh tim kepolisian di tempat persembunyiannya di Pasir Koja, Kota Bandung tanpa ada perlawanan. Di hadapan polisi, Dava mengakui semua perbuatannya dan menceritakan kronologi serta motifnya. Kita masuk ke kronologinya ya sobat. Hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, semua anggota keluarga mudik ke Garut kecuali Dava dan Anggia. Tidak ada yang mengetahui ternyata Dava sudah mengincar sepeda motor Anggia yang dibelikan oleh sang kakek. Dava merasa bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk menguasai sepeda motor Anggia tersebut. Hingga keesokan harinya, Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 8 pagi, Dava turun ke lantai bawah, berjalan pelan menuju ke kamar sang keponakan, dan dilihatnya keponakannya tersebut ternyata masih tidur. Dava pun mengendap masuk ke dalam kamar tersebut. Niatnya adalah mencari kunci kontak, STNK serta BPKB sepeda motor Anggia. Belum sampai bisa menemukan barang-barang tersebut, tiba-tiba Anggia terbangun karena mendengar suara-suara di dalam kamarnya. Anggia tentu sangat terkejut melihat pamannya itu tiba-tiba ada di dalam kamar. Dava tidak kalah terkejut. Seketika dengan cepat dia serang sang keponakan dengan sajam yang telah disiapkannya berkali-kali ke arah wajah Anggia sampai Anggia sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan sobat. Akhirnya dia pun harus menyerah dan kehilangan nyawanya di tangan pamannya sendiri. Melihat Anggia yang sudah tidak bernafas tersebut, Dava segera menyembunyikan tubuh sang keponakan di bawah tempat tidur dan ditutup dengan bed cover. Setelah itu Dava mengambil barang-barang yang diinginkannya, kunci kontak, STNK, BPKB motor, serta 1 unit iPhone milik Anggia lengkap dengan box serta chargernya. Dava kemudian keluar dari kamar, tidak lupa dia kunci kamar sang keponakan. Dan dia pergi tinggalkan rumah dengan mengendarai Yamaha Vasio putih milik Anggia. Di tengah perjalanan, Dava mengurungkan niat untuk menjual HP Anggia dan dia buang HP tersebut ke sebuah sungai yang dia lewati. Dia pergi menuju ke kota Bandung untuk menjual sepeda motornya. Di kota Bandung, dia berhasil menjual motor tersebut dengan harga 10 juta rupiah. Motifnya melakukan hal tersebut adalah karena semata ingin menguasai harta benda sang keponakan. Ya, jadi antara pelaku dan korban ini masih ada hubungan keluarga. Jadi motif memang pelaku ingin menguasai barang milik korban, yaitu sepeda motor yang baru saja korban mendapat atau dibelikan dari kakeknya. Entah untuk apa uang-uang tersebut, tapi ada kabar yang mengatakan bahwa uang hasil penjualan akan dia gunakan untuk mengganti burung bapaknya yang telah dia curi sebelumnya. Astagfirullahalazim, kalau begini kan namanya kejahatan diselesaikan dengan kejahatan lainnya. Atas tindakannya tersebut, Dava pun kemudian diancam dengan hukmat atau seumur hidup.
Ada indikasi ke arah berencana soalnya. Kita terapkan pasal 340 ya, perencanaan. Ya, artinya ketika pelaku ingin menguasai barang korban, maka tadi itu pasti dia akan melakukan hal-hal yang seperti kejadian sekarang. Seluruh anggota keluarga Anggia merasa sangat kehilangan sosok gadis cantik tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa si pelaku akan bisa begitu sampai hati melakukan hal ini kepada keponakannya sendiri. Mereka berharap agar si pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Kita doakan bersama ya sobat, semoga Anggia Setia Maharani binti Bapak Nanang saat ini sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi kekuatan serta ketabahan luar biasa. Amin ya Allah. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Bagaimana pendapat sobat semuanya? Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Selalu hati-hati serta mawas diri dimanapun dan kapanpun kita berada. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.